Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi dhawi sidqi wal wafa. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul alim. Amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami muliakan segenap teman-teman di tempat yang penuh barokah ini, di bulan yang penuh barokah ini, di tahun yang baru ini 1444 Hijriah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga di tahun baru ini kita semuanya yang hadir di majelis ini tetap mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, selalu diberikan umur yang panjang fit ta'ah, selalu diberikan Allah Subhanahu wa taala selalu bisa melaksanakan apa yang sudah jadi ketetapan Allah, perintah Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dikabulkan semua urusan kita, semua kebutuhan kita, semua hajat kita, baik itu hajat duniawiyah ataupun hajat ukhrawiyah, semoga saja selalu mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Yang kedua kalinya tidak lalu sholawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang patut dan selalu kita mengharapkan barokah, dan selalu kita menyebut namanya, dan selalu kita menjadikan satu tujuan, yaitu menjadi panutan kita sebagai uswatun hasanah kita, yang bisa membimbing kita dari zaman yang penuh kegelapan sampai zaman yang terang seperti ini, ad-dinul Islam. Semoga saja kita nanti di yaumil akhir diakui jadi umatnya dan berhak mendapatkan syafaatul uzma. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang ketiga kalinya, alhamdulillah, terima kasih bapak-bapak yang telah memberikan waktu untuk kami bersama-sama berujalasah majelis. Insya Allah di majelis ini penuh barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di majelis ilm, di majelis zikir itu masyaallah malaikatah, jadi malaikat Allah ini selalu berada di tempat ini. Ketika satu majelis ilmu, majelis zikir, Allah menurunkan para malaikatnya. Jadi semoga saja malaikat menyertai kita. Malaikat apa? Membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan wasilah inilah, wasilah silaturrahim malam hari ini, ya semoga saja Allah mengabulkan semua hajat kita. Amin. Yang tentunya hajat ini ya harus kita lengkapi karena kebutuhan di dunia, dan nanti yang paling tujuan akhir kita yaitu tujuan di akhirat kelak. Semoga kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya di tahun baru, momentum yang penuh keberkahan ini, karena ini adalah termasuk Asyhurul Hurum, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang Jawa mengatakan ulan suro, ya, kalau dalam kalender Hijriah itu adalah Muharram. Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah khalaqas samawati wal ardh. Ternyata inna iddatas syuhuri indallah. Jadi sedikit kami memberikan gambaran di bulan Muharram yang mulia ini, di bulan yang penuh barokah ini. Ternyata di dalam Muharram ini terjadi keistimewaan Allah, terjadi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala di alam semesta ini, baik itu yang al-madiyah, yang terdahulu sampai sekarang. Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran. Sesungguhnya bulan menurut Allah, inda iddatas syuhuri indallah, itu ada berapa? Isna asyara syahran, ada 12 bulan, ya, ada 12 bulan. Ternyata 12 bulan ini itu ada 4 bulan yang diharamkan Allah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna iddatas syuhuri indallah inna asyara syahran khalaqas samawati wal ardh. minha arba'atun hurum. Jadi
terciptanya bumi, terciptanya langit, dan di dalamnya minha arba'atun hurum. Di dalam 12 bulan ini ada 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perlu dicatat. Jadi arba'atun hurum ini yang ketiga. Kata Rasulullah yang 3 ini urut, Bapak. Yang ketiga urut, yang 1 ini sendiri. Termasuk diantaranya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, beruntun. Kemudian yang 1 Rajab. Rajab ini nggak sama, nggak bareng dengan yang 3 ini. Nah, ternyata di arba'atul hurum ini afdholus yang ba'da Ramadan itu termasuk diantaranya adalah puasa sunnah di tanggal 10 Muharram. Jadi puasa sunnah di 10 Muharram ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan puasa di 10 Muharram itu termasuk diantaranya adalah kafaratu dzunub as-sanah al-madiyah, bisa menghapuskan dosa-dosa kita selama 1 tahun yang lalu. Ini Rasulullah mengatakan biar tidak sama dengan yang dilakukan, yang dikerjakan kaum-kaum Nasrani, kaum-kaum terdahulu, maka ketika saya nanti tahun depan, ketika saya ini tahu lagi masih diberikan umur panjang, kata Rasulullah, saya akan menambah 1 lagi puasa di bulan Syuro atau Muharram di tanggal 9. Yang terkenal adalah puasa Tasu'a, kemudian dilanjutkan 1 hari di puasa Muharram tanggal 10 itu adalah Asyura. Ya, ini perlu kami sampaikan untuk berbagi dalam kisah-kisah ataupun pengamalan-pengamalan, amaliyah-amaliyah kita semuanya, karena ada ibadah itu yang mahdhoh, ada yang ghairu mahdhoh, ada yang fardu, ada yang sunnah. Dan semoga saja di keberkahan di Muharram ini, tahun baru 1444 Hijriah ini, mendapat keberkahan yang banyak di antara kita. Yes, pokoknya kita diberikan kesehatan dzahirun wa batinan. Jadi diberikan kesehatan dan diberikan umur yang panjang fitoah. Jadi umur yang panjang dalam ketaatan. Nah, ini yang penting. Umur panjang tapi dalam ketaatan. Alhamdulillah. Amin, alhamdulillah. Ya. Di antara kita ini mbah ini yang paling sepuh kira-kira. Nah, tapi sehat, alhamdulillah. Ini Masya Allah, sepuh sehat. Mantola umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang baik itu adalah ya termasuk di ada khairuman mantola umruhu wa hasuna amaluhu. Wong sing orang yang panjang usianya diberikan umur panjang tapi dalam ketaatan. Nah, ini termasuk ya, semoga saja kita ini diberikan umur yang panjang fitoatillah. Jadi orang yang terbaik itu diantaranya adalah orang yang diberikan umur panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Dan selanjutnya di tahun baru, mungkin dalam awal tahun baru 1 Muharram, kalau kita ingat doa yang kita panjatkan kepada Allah, itu ada kata-kata doa kita, Allahumma khawwil khalana ila ahsanil akhwal. Mungkin yang kemarin sudah doa awal tahun, ya, doa awal tahun kemarin itu ada kata-kata Allahumma khawwil khalana ila ahsanil akhwal. Ya Allah, engkaulah Tuhan yang membolak-balikkan keadaan. Keadaan sekarang kita bisa tersenyum bahagia, nanti pulang dari sini tambah bahagia. Amin, Allahumma amin. Kadang-kadang tadi dari rumah itu penuh problem, bermasalah, tapi kelihatannya ini nggak ada masalah sama sekali. Ini orang yang betul-betul mendapatkan al-faroh, kebahagiaan semuanya. Dari raut wajahnya kan kelihatan, nggak ada yang ada bermasalah. Mungkin bermasalah dengan suami, istri lah, bermasalah dengan anak lah. Kelihatannya ini adalah wajah-wajah al-faroh. Makanya termasuk di antara tanda-tanda ahli surga itu ya wajhun malik, wajah yang ceria. Makanya kadang-kadang Islam itu mengatakan ceria, guyon itu
hampir hukumnya itu seperti wajib. Karena apa? Orang yang senang guyon, gitu, orang yang suka ceria bahagia hidupnya, itu cenderung lebih mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umpamanya kok kita ini dari rumah sudah bermasalah dengan katakanlah istri, berangkat ke sini itu sudah bermasalah dengan istri, gak cocok, entah itu apanya, sajene entah apa nggak tahu. Dari rumah ke sini mungkin saya pegang mic ini saja beda mimiknya, iya Pak ya, mungkin ngoten. Jadi sudah beda. Jenengan ngoten, nggak seperti ini kira-kira kalau dari rumah itu penuh problematika dengan keluarga dan sebagainya. Maka salah satu ulama itu mengatakan bahwasanya kebahagiaan itu harus selalu kita ciptakan dimanapun tempat. Karena orang itu kalau bahagia hatinya, orang itu kalau senang hatinya, itu cenderung lebih bisa mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Alhamdulillah punya keluarga sakinah, tenang, damai, tentram. Kita bersyukur kepada Allah. Kemudian kita mendapatkan rezeki yang banyak, yang barokah. Itu ya cenderung bersyukurnya itu tenanan ketika mendapatkan gajian yang mungkin ya gajinya jenengan ya banyak sekali, itu dengan syukuri alhamdulillah. Seperti itu syukurnya itu alhamdulillah, itu betul-betul dari lubuk hati yang terdalam. Kira-kira seperti itu. Maka para ulama itu menciptakan hal-hal yang kiranya itu membahagiakan, itu senang. Ya, walaupun guyon loh Pak G. Walaupun itu sekedar guyon, itu harus kita ciptakan rasa-rasa kebersamaan, rasa-rasa keharmonisan, gitu. Karena mungkin kalau dari satu relasi ke teman, gitu, relasi kerja ini kalau sudah gak harmonis itu bawaannya ya pengen keluar, right? Gak kerasan kasarannya seperti itu ya. Kasarnya ini gak kerasan, gak kerasan, kok gak betah. Tapi kira-kira alhamdulillah semoga saja ukhuwah yang terjalin di majelis ini, di pabrik ini selalu diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala rasa yang damai, rasa yang betul-betul merasakan ketenangan. Kira-kira cara kerja itu ya bisa tenang, bisa maksimal dan seterusnya, insya Allah. Maka inilah keberkahan di bulan Muharram ini, termasuk diantaranya adalah 4 bulan yang dimuliakan Allah, yaitu Muharram. Maka ketika doa kita panjatkan kepada Allah, apapun kondisi kita, ya muhawwilil ahwal, zat yang membolak-balikkan tingkah keadaan itu Allah. Kita manusia sebagai hamba itu cuma bisa apa? Nggak bisa apa-apa, nggak diberikan, cuma diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selebih dari itu kita nggak punya kemampuan, nggak punya daya dan upaya. Manusia cuma bisa sekedar diantaranya melakukan kodok-kodoknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat orang Jawa mengatakan manusia itu seperti wayang. Ya tergantung Pak Dalang nanti. Pak Dalang ini kemana arah wayang tadi dijalankan, apa tangannya, apa kakinya, apa ditemukan dengan siapa, itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berdoa di awal tahun ini, walaupun ketika kita ini nanti dibolak-balik apapun keadaannya, minta kepada Allah, khawil halana ila ahsanil ahwal, dalam kondisi keadaan yang terbaik. Keadaan yang terbaik, apapun itu. Kalau Allah sudah menetapkan orang itu menjadi orang yang terbaik, maka disitulah kenikmatan, disitulah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih besar lagi. Maka di malam yang penuh barokah ini, termasuk Sayyidul Ayyam, malam Jum'ah, kemudian di bulan yang haram, bulan yang dimuliakan, semoga saja kita tetap dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir, barokah dari majelis ini, semoga hajat kita semuanya, wabil khusus hajat pabrik kita ini, pabrik yang notabene dibangun dan juga dibesarkan jenengan-jenengan,
itu mempunyai hajat besar. Apa Pak? Tadi Pak hajatnya Pak? Angkutan. Iya, ada armada baru ngoten nggih. Supaya mendapatkan kemudahan untuk mencari angkutan. Oh, bisa biar menjadi kemudahan mencari angkutan. Kapal. Alhamdulillah, semoga saja dengan barokah majelis ini, barokah di malam yang penuh barokah, di bulan yang penuh barokah, semoga dipermudah segala urusannya, diperlancarkan segala urusannya, dikabulkan segala hajat kita. Dan kita mohon kepada Allah, semoga apa yang jadi hajat kita, baik hajat dunia dan akhirat, diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup majelis ini, ya ditutup dengan berdoa bersama, karena dengan doa inilah perintah Allah istajib. Ya, kata Allah istajib doa ana. Ya, kita ini ud'uni astajib lakum. Jadi awak dewi kita semuanya ini adalah disuruh meminta kepada Allah, memohon. Ud'uni, mintalah kamu sekalian kepadaku, maka akan saya kabulkan. Jadi jangan merasa doa kita ini enggak diterima, akan tetapi doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena dalam sebuah keterangan, bahwasanya di sebuah keterangan di kitab Mau'izatul Mukminin itu menerangkan bahwasanya doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara apa? Satu, tadarru wa khufyah. Kita harus cara kasarane memohon, selalu memohon tadarruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yakin, mempunyai keyakinan bahwa doa kita akan diterima. Belum doa tambah iki doane ditampa apa ora ya karo Gusti Allah. Ya, harus positif thinking. Jadi kita ini jangan pesimis lah, jadilah optimis. Nah, pesimis belum apa-apa ya kira-kira ana fi dzunni abdi, kata Allah itu, saya itu sebagaimana prasangka kamu kepada Allah, prasangka kita kepada Allah itu bagaimana. Kalau disangka Allah itu baik ya baik, kalau disangka buruk ya buruk, karena Allah itu sebagaimana diprasangkakan hambanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, pokoknya kita optimis, kita berdoa di majelis ini, semoga saja Allah mengabulkan apa yang jadi hajat kita, apa yang telah menjadi kebutuhan kita. Tentunya ya enggak dunia saja, ya akhirat yang terpenting, semoga diberikan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam azwaji wa dzurriyyatil kiramatil hajati. Ya Allah, tawassulan ila habibika Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salafus salih. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i wattariq wa ma adraka ma tariq. An-najmus saqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Falyanzuril insanu ma khuliqa. Khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bani sulbi wat tara'ib. Innahu 'ala raj'ihi laqadir. Yawma tubla as-sara'ir. Fama lahu min quwwatin wa la nasir. As-sama'i dhatir raj'i wal ardi dhatis sud'i. Naqulu faslun wa ma huwa bil hazl. Innahum yakidu kaida wa akidu kaida. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin al-awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-akhirin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa halin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yu'imahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Salatan turjina biha min jamil ahwali wal afat. Tamudina biha min jamil hajat. Wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at. Tarfa'una biha indaka 'ala darajat. Tuballighuna
يعملون بها نسأله أن يجعل الخير في الحياة وبعد الممات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغارا. اللهم اجعل أولادنا وأهلنا وجماعتنا وذريتنا وتلامذتنا من أهل العلم وأهل الإبادة وأهل الاستقامة وأهل الخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الضير. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أسألك رزقا واسعا مباركا حلالا طيبا بلا مشقة ولا مؤنة وتعب والمصاب من حيث لا أحتسب أنت خير الرازقين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك العافية والمعافى في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم اختم لنا بالسعادة واجعلنا لهم الحسنى والزيادة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الشفاعة وآله وصحبه ذوي السيادة وسيدنا أبي الأباس خضر بن يمن كانت الاستقامة وشاء القادر جالين ذي الكرامة. استجب دعاءنا يا الله، استجب دعاءنا يا الله، استجب دعاءنا يا الله. وذي الحاجات من حوائج الدنيا والآخرة بركات هذا المجلس يا الله وبشفاعة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعل للمتقين إماما. ربي هب لي من الصالحين رب اجعلني مقيم الصلاة من ذرية ربنا وقبل دعاء. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والعفو منكم اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.